Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai pembelajaran IPA di Madrasah Ibtidaiyah atau sekolah dasar. Pelajaran IPA terutama di sekolah Madrasah Ibtidaiyah atau sekolah dasar diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar. Pembelajaran bidang studi IPA berfungsi untuk meningkatkan keingintahuan dan kesadaran peserta didik mengenai jenis lingkungan alam sekitar dan lingkungan buatan dalam hubungan dengan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Terus, mengembangkan keterampilan proses siswa mampu memecahkan masalah melalui doing science. Terus, mengembangkan kemampuan untuk menerapkan IPA, teknologi, dan keterampilan. Lalu, mengembangkan wawasan, sikap, dan nilai yang berguna serta berkaitan dengan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, keadaan lingkungan yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari dan pelestariannya. Terus, tujuan dan ruang lingkup IPA di sekolah Madrasah Ibtidaiyah atau sekolah dasar. Pertama, tujuan. Adapun tujuan IPA sebagai berikut, yaitu mengembangkan rasa ingin tahu dan suatu sikap positif terhadap sains, teknologi, dan masyarakat. Terus kedua, mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah dan pembuatan keputusan. Terus mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep yang akan bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus mengembangkan kesadaran tentang peran dan pentingnya sains dalam kehidupan sehari-hari. Terus mengalihkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman ke bidang pengajaran lainnya. Terus ikut serta dalam pemeliharaan, menjaga dan melestarikan lingkungan oleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Terus ruang lingkup IPA. Adapun ruang lingkup IPA yaitu makhluk hidup dan proses kehidupannya, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan interaksi dengan lingkungan serta kesehatan. Terus benda materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi air, meliputi cair, padat, dan gas. Terus energi dan perubahannya meliputi gaya, bunyi, panas, magnetik, listrik, cahaya, dan pesawat sederhana. Terus bumi dan alam semesta meliputi tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda langit lainnya. Berdasarkan dari tujuan dan ruang lingkup IPA, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya IPA membekali siswa untuk mengembangkan rasa ingin tahu, pengetahuan, meningkatkan keterampilan proses, serta kesadaran untuk menghargai alam dan ciptaan Tuhan. Di sini saya akan membahas tentang teori-teori belajar. Belajar dalam dunia pendidikan merupakan konsep pengetahuan yang banyak dilakukan oleh pendidik. Guru yang berperan sebagai pendidik akan berusaha menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya dengan sungguh. Dalam proses belajar ada yang namanya teori belajar. Nah, teori belajar ini dapat membantu guru atau pendidik menyampaikan ilmu pengetahuan kepada muridnya. Pada dasarnya, teori belajar itu sangatlah banyak. Tetapi teori belajar yang sering digunakan oleh guru itu ada 4. Di antaranya itu ada teori belajar behavioristik, ada teori belajar kognitif, ada teori belajar konstruktivistik, dan ada teori belajar humanistik. Nah, kita akan membahas satu-satu teori
belajar ini. Pertama, kita akan bahas tentang teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik ini dibuat oleh dua orang, yaitu ada Gagne dan Berliner. Mereka ini adalah pembuat dari teori belajar behavioristik. Teori ini berisi tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Belajar itu sendiri merupakan interaksi antara stimulus dan respon. Menurut teori behavioristik ini, dalam proses belajar mengajar yang terpenting adalah seseorang akan dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku. Nah, dan dari teori ini juga belajar dapat diartikan sebagai stimulus dan respon. Dengan kata lain, input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Bentuk dari stimulus berupa penyampaian materi, pembentukan karakter, nasihat, dan lain-lain yang diberikan guru kepada muridnya. Sementara bentuk dari respon yaitu berupa reaksi atau tanggapan dari murid atau peserta didik terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Nah, pada penerapannya atau proses belajar mengajar, teori belajar behavioristik ini sangat tergantung dari beberapa aspek seperti tujuan pembelajaran, karakteristik murid, materi pembelajaran, dan media pembelajaran dan fasilitas pembelajaran. Itu adalah beberapa aspek dari teori behavioristik dalam proses belajar mengajar. Nah, di sini teori behavioristik ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihannya itu adalah guru akan terbiasa untuk bersikap teliti dan peka saat kondisi belajar mengajar. Nah, kelebihan yang kedua itu adalah dapat mengganti cara mengajar atau stimulus yang satu dengan stimulus lainnya hingga mendapatkan apa yang diterima oleh murid. Terus, kelebihannya yang ketiga itu adalah teori ini bisa membentuk perilaku yang diinginkan. Dengan kata lain, perilaku yang berdampak baik bagi murid diberi perhatian lebih dan perilaku yang kurang sesuai dengan murid perhatiannya dikurangi. Itu adalah kelebihan-kelebihan dari teori belajar behavioristik. Selanjutnya ada kekurangan teori belajar behavioristik, yaitu pertama ada tidak semua pelajaran dapat memakai teori behavioristik. Nah, kekurangan yang kedua yaitu guru diharuskan untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Nah, di sini guru harus memang menyiapkan bahan pelajaran yang akan dia sampaikan atau materi-materi yang akan dia sampaikan kepada murid-muridnya. Nah, yang ketiga adalah dalam proses belajar mengajar, murid hanya bisa mendengar dan menghafal yang didengarkan. Itu adalah kekurangan dari teori behavioristik ini ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas teori belajar kognitif. Berdasarkan teori belajar kognitif, belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Nah, dengan kata lain ini, belajar itu tidak harus berbicara tentang perubahan tingkah laku atau sikap yang bisa diamati. Arti belajar dalam teori kognitif yaitu proses perseptual atau bisa dikatakan seperti perilaku seseorang dapat ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya dalam melihat situasi yang berhubungan dengan tujuan proses belajar mengajar. Nah, teori ini mempercayai bahwa belajar itu dihasilkan dari proses persepsi kemudian membentuk hubungan antara pengalaman yang baru dan pengalaman yang sudah tersimpan.
kehidupan di dalam dirinya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori kognitif dalam proses belajar mengajar, yaitu pertama, pembuatan materi pembelajaran harus disusun dengan pola atau logika sederhana dan kompleks. Kedua, siswa bukanlah orang dewasa yang sudah mengerti dan mudah paham dalam berpikir. Oleh karena itu, guru harus memberikan pengarahan sesuai dengan usia murid atau peserta didik. Ketiga, proses belajar mengajar harus memiliki makna. Keempat, agar keberhasilan murid tercapai, maka guru perlu mengamati perbedaan yang ada pada setiap muridnya. Dalam pelaksanaannya, teori belajar kognitif memiliki kelebihan dan kekurangan. Dengan mengetahui kedua hal ini, teori ini dapat diterapkan secara maksimal. Nah, kelebihan teori belajar kognitif itu ada dua, yaitu memudahkan siswa untuk memahami materi belajar. Kedua, siswa menjadi mandiri dan lebih kreatif. Itu adalah kelebihan dari teori kognitif. Nah, kekurangan teori kognitif itu juga ada teori yang belum bisa digunakan pada semua tingkat pendidikan. Yang kedua itu ada pada pendidikan tingkat lanjut, teori ini susah untuk diterapkan. Nah, teori yang ketiga itu adalah teori belajar konstruktivisme. Berdasarkan asalnya, teori konstruktivisme bukan bagian dari teori pendidikan. Sebenarnya teori ini bersumber dari filsafat, terutama filsafat ilmu. Nah, dalam ilmu filsafat itu, hal yang dibahas atau dijelaskan dalam teori ini adalah bagaimana proses terbentuknya pengetahuan manusia. Nah, menurut teori konstruktivisme ini, pembentukan pengetahuan yang terjadi pada manusia berasal dari pengalaman-pengalaman yang telah dilewatinya. Konstruksi berarti membangun. Jadi, teori belajar konstruktivisme merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk membangun tata hidup yang berbudaya modern. Teori belajar ini berlandaskan pembelajaran kontekstual. Dengan kata lain, manusia membangun pengetahuan sedikit demi sedikit yang dihasilkan disebarkan melalui konteks yang terbatas dan dalam waktu yang direncanakan, gitu. Nah, teori ini menekankan seseorang yang belajar memiliki tujuan untuk menemukan bakatnya, menambah pengetahuan atau teknologi yang dibutuhkan untuk mengembangkan dirinya. Selanjutnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat menerapkan teori konstruktivisme ini dalam proses belajar mengajar. Yaitu pertama, saat mengajar sebaiknya memberikan kesempatan kepada murid agar dapat mengeluarkan pendapatnya dengan bahasanya sendiri, gitu. Yang kedua, murid diberikan waktu atau kesempatan untuk menceritakan pengalamannya agar menjadi murid yang lebih kreatif dan imajinatif. Nah, ketiga, ada lingkungan belajar mengajar harus kondusif agar murid bisa belajar dengan maksimal. Nah, selanjutnya ada teori belajar humanistik. Teori belajar ini lebih cenderung melihat perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Hal ini membangun kepribadian murid dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Hal ini bisa disebut dengan para pendidik yang mengajar dan mendidik menggunakan pendekatan humanistik. Teori belajar humanistik ini lebih menekankan pada pembentukan kepribadian, perubahan sikap, menganalisis fenomena sosial, dan hati nurani yang diterapkan melalui materi-materi pembelajaran. Nah, dalam teori ini, guru sangat berperan sebagai
fasilitator. Nah, sebagai guru, hal-hal yang harus diperhatikan saat menerapkan teori konstruktivisme dalam proses belajar mengajar itu adalah: pertama, guru berusaha untuk menyusun dan mempersiapkan materi-materi pembelajaran lebih banyak agar tujuan belajar mengajar tercapai. Yang kedua itu ada guru harus tetap santai ketika mendengar ungkapan-ungkapan dari murid yang memberitahukan bahwa ada perasaan yang kuat dan dalam saat belajar mengajar. Ketiga, dalam teori ini guru sangat berperan sebagai fasilitator. Nah, yang keempat, ketika guru berperan sebagai fasilitator, guru harus bisa mengenali dan menerima kelemahan-kelemahan pada dirinya. Dengan mengenali diri dan mengetahui kelemahan-kelemahannya, maka saat mengajar akan lebih tenang. Nah, itulah beberapa hal yang harus diperhatikan guru saat menerapkan teori mistik ini. Nah, itulah 4 teori belajar. Itu ada behavioristik, kognitif, konstruktivisme, dan humanistik. Itulah tadi presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.